Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu, warahmatullahi. ini dengan Ibu siapa Bu? Saya Nastiti dari Bogor. Oh, Nasi dari Bogor. Ibu, saat ini sebagai apa? Ibu rumah tangga atau kerja di mana ya Bu ya? Saya mengelola beberapa sekolah di Oh, Kota Bogor. mm-mm. Saya seorang survivor kanker dan saat ini saya sudah positif terinfeksi virus COVID. Hari ini adalah hari ke-11. Oh, hari ke-11. Iya. Oh, berarti dari kapan itu Bu? Swabnya dari kapan? Dari swab itu tanggal 2 November. Oh, tanggal 2. Ya. Oh, Ibu, gimana Ibu pendapat Ibu tentang COVID Bu? Oke, yang pertama yang harus perlu dipahami adalah COVID itu kan memang ada dan kita harus percaya bahwa itu adalah makhluk ciptaan Allah ya. Iya, iya. Artinya itu adalah sebuah rangkaian takdir bahwa hari ini di bumi kita sedang ada virus COVID. Nah, lalu yang kedua sebenarnya akhirnya kalau saya mengambil hikmahnya penanganan pada saat kita melakukan perilaku hidup bersih ya dan sehat itu akan membantu dan menjaga imun kita menangkis dari serangan COVID seperti itu. Ya, jadi gimana gejala-gejalanya seperti apa Bu? Gejalanya itu sebelum di swab sebenarnya saya sudah merasakan demam, sudah gitu lemas ya, sesak sih sekali-sekali, tapi yang mendominasi itu demam dan badannya tidak enak. Oh, tidak enaknya seperti apa? Tidak enaknya kayak kita pegel-pegel ya, mungkin kalau orang yang pernah sakit demam berdarah katanya kan juga suka terasa pegal-pegal, itu yang dirasa. Oh, iya. Dan dominannya juga lemas, jadi lemas sekali, jadi hanya bisa di tempat tidur gitu. Oh, setelah itu Ibu periksa ke dokter atau gimana? Sebenarnya waktu itu saya masih tangani dengan herbal Oh, gitu. iya, iya. Jadi asupan-asupan madu, susu. Oh, iya. Nah, Iya. kenapa saya periksa? Karena ternyata setelah 3 hari saya sakit, 1 hari kemudian saya merasa sudah enakan, tetangga sebelah rumah saya ternyata terinfeksi COVID. Tetangganya jadi positif duluan ya Bu ya? Iya, tetangga saya positif, tapi dan kami berinteraksi erat setiap pagi kan kita ngurus tanaman bareng. Oh, itu tetangga sebelah rumah? Samping rumah. Oh, Ya. samping rumah ya. Tapi kalau ditanya dari mana datangnya ya wallahu alam ya. Iya, iya. Jadi saya juga sudah infeksi sebelumnya. Yang jelas ketika positif akhirnya kami mengurus ke dinas kesehatan dibantu teman kami yang di anggota DPRD, Ibu Endah, sehingga bisa membantu pengurusan swab keluarga di dinas kesehatan. Oh, jadi awalnya ada tetangga Ibu, jadi Ibu ngerasa nggak enak badan ya? Iya. Setelah itu Ibu inisiatif buat swab. Iya, karena memang kan protokolnya itu bagi yang sakit positif COVID Ya? itu kan harus ada tracing. Jadi salah satu tracingnya itu adalah menanyakan yang kontak erat itu siapa. Oh, dan iya, keluarga iya. saya adalah keluarga yang memang kontak erat dengan mereka. Iya, iya. Seperti itu. Iya, iya. Setelah itu, setelah di swab Bu, apa yang Setelah di ini? swab 3 hari keluar positif. Itu hanya saya positif, jadi 4 anggota Yang keluarga lain? di rumah itu negatif. Oh, iya, iya. Awal kami memutuskan di rumah bahwa saya isolasi mandiri. Iya. Tapi karena saya punya komorbid, saya 4 tahun yang lalu terkena kanker. Walau hari ini alhamdulillah selnya semua sudah Pulih? tidak ada ya, tapi Iya. karena saya sempat ada sesak, maka suami dan teman-teman tim dokter serta Satgas Covid Ibu Endah yang di anggota DPRD itu memutuskan saya untuk dirawat. Oh, iya, iya. Gitu, sehingga ada pengawasan dari dokter. Gitu. Dirawatnya kenapa dirujuk ke sini Bu? Kemana ini? Awalnya, Di BNN Bu, Lido. ya, awalnya itu saya dirujuk ke RSUD karena memang kan yang itunya di situ ya, rumah sakitnya ya. Nah, setelah dipertimbangkan oleh pihak RSUD, sebenarnya sudah disiapkan kamar, ada, ya, tapi setelah dipertimbangkan gejala, saya sudah melewati masa kritis. Jadi waktu itu sudah hari ke berapa ya? Lebih dari dari hari keempat. Ya, lalu saya sudah melewati masa kritis, saya sudah merasa badan saya sehat. Nah, namun saya masih tetap harus dalam pengawasan dokter, sehingga saya dikirim
lah ke BNN Lido. Nah di sini karena tetap ada dokter, ada perawat, sehingga kalau terjadi apa namanya bisa langsung cepat. Oke Ibu, tadi setelah sampai sini, sampai di BNN, Ibu kan milih di sini ya, atas rekomendasi ya Bu ya. Iya. Nah, saya mau tanya Ibu, ini tips dan trik untuk mengatasi COVID kan Ibu sekarang udah sembuh nih. Iya. Gimana itu Bu? Oke, yang pertama itu memang kita harus tenang ya. Setelah itu kita langsung menghubungi dokter. Artinya pada saat kita mencari informasi yang terbaik adalah memang dari dokter, seperti itu. Sehingga nanti dokter akan membantu kita mungkin menanya gejala atau segala macam, dan akan memberikan kita suplemen ya, dan obat apa yang perlu diminum. Itu yang paling penting. Jadi kita perlu menanyakan informasi ke orang yang tepat. Oh iya, jangan cari-cari sendiri Bu ya. Ya, takutnya cari-cari ini sendiri tapi nanti malah akhirnya salah. Iya benar-benar. Yang saya lihat di sini adalah masyarakat masih sulit ya menerima kehadiran orang-orang yang sudah sembuh dari COVID. Iya. Jadi itu gimana Bu? Jadi kayak teman-teman di sini ternyata lagi mau dijemput, menolak untuk dijemput di rumah karena takut menjadi aib bagi keluarga. Iya. Gitu. Ada ambulans. Ibu kan sudah di ini ya, di Lido ya. Nah, kegiatannya apa aja sih Bu kalau di sini Bu? Kegiatannya sebenarnya kayak di villa aja. Tapi kita diminta untuk mengelola, kalau saya pribadi juga mengelola aktivitas pagi. Iya. Aktivitas pagi itu jalan, berjemur, lalu berolahraga. Iya. Di sini disiapkan instruktur senam 2 hari sekali. Iya. Nah, jeda di antara itu saya senam sendiri. Oh iya. Yang jelas sebenarnya karena kita di sini sebenarnya diminta untuk beristirahat. Iya. Maka masing-masing mungkin mempersiapkan apa yang akan dilakukan. Iya. Seperti saya misalkan ya, kalau saya bawa buku, saya senang menulis gitu kan, ada dan ini mungkin adalah saatnya kita ya lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang paling penting seperti itu. Bu, boleh tolong dijelaskan secara detailnya nggak Bu? Misalnya jadwal di sini tuh apa aja? Jadwal di sini pagi misalkan dari jam 4 tuh biasanya kita udah satu kamar udah pada bangun ya, ada yang sholat, lalu salat subuh. Nah setelah itu kita bersih-bersih, nyapu, ngepel. Nah setelah itu kita sudah mulai ada zikir-zikir, ada yang zikir pagi gitu kan. Jam 6 tuh kita udah bisa menghirup udara segar di luar, menuju sampai matahari keluar. Itu olahraga kalau saya pribadi jalan. Teman-teman juga di sini semua jalan. Nah jam 8 itu matahari sudah mulai, selama 1 jam kita memang aktivitas di luar. Jadi jam 9 tuh kita baru selesai olahraga, baik itu ada instruktur senam ataupun tidak, kita olahraga mandiri di luar. Jam 9 setelah itu nyuci baju, sarapan ya. Sarapan itu sebenarnya dari jam 6 sudah ada snack, ada berat makan berat ya. Makan berat, makan berat, dapat snack gitu. Wah, itu semua buah segala macam ada lengkap. Jadi 4 sehat 5 sempurna ya. Ya, itu 5 sehat apa lagi itu kayaknya. Gitu. Jadi ya alhamdulillah, artinya itu kan semua kemudahan yang diberikan Allah ya. Iya. Itu kita manfaatkan dengan baik. Yang penting di sini kita saling support karena sempat kan ada teman yang sesak, ada teman yang mau pingsan gitu kan. Nah, di sini banyak teman-teman langsung Bu istighfar, membantu gitu ya, dikelilingin. Terus ya mungkin kelompok bapak-bapak yang paling rame, kelompok ibu-ibu di bawah, bapak-bapak di atas. Ya selanjutnya setelah cuci baju itu kita istirahat, menunggu makan siang. Habis makan siang ya bercengkrama mungkin ya, kalau saya biasa di kamar. Sore kita keluar lagi. Oh iya. Jadi memang perlu banyak berinteraksi dengan lingkungan udara di luar, karena di Lido ini kan sejuk sekali ya, gitu. Dan kita nikmatin semua. Sore itu biasa ngobrol-ngobrol. Nanti maghrib biasanya sholat berjamaah, kalau yang laki-laki di atas, ya ini perempuan di bawah. Ya setelah itu ibadah, sholat, menunggu sholat isya biasanya pada makan malam, gitu Mbak. Oh iya. Ibu satu lagi, apakah di Lido diperiksa sama dokter Bu? Jadi gimana itu Bu? Oh iya, prosesnya setiap hari kami dikontrol oleh 1 perawat dan 1 dokter. Jadi semuanya lah, tekanan darah, terus kadar oksigen ya, kadar oksigen. Udah gitu dokter yang menanyakan apa yang kami rasakan. Semua obat-obatan di sini siap. Karena misalkan ada yang sakit mah, ada yang
tekanan darah tinggi. Kemarin ada juga yang apa namanya sempat darahnya tinggi gitu, itu bisa diobatin. Ada oksigen juga. Jadi setiap hari diperiksa sama Setiap dokter hari kan Bu ya? diperiksa oleh dokter. Oh Ya. iya. Ibu coba tolong berikan pesan-kesan untuk masyarakat atau teman-teman kita atau tetangga-tetangga kita Bu, kalau misalkan ada tetangganya yang kena COVID, jadi apa sih yang harus dilakukan Bu menurut Ibu? Oke, yang pertama, jika tetangga kita terkena COVID, maka langkah yang dilakukan, kita memang perlu melapor kepada pengurus RT, ya, sehingga pengurus RT juga bisa membantu proses untuk menuju proses pengobatan selanjutnya, ya, harus kemana hingga sampai di tingkat dinas. Yang terjadi saya lihat adalah ketika pengurus karena saya ngobrol-ngobrol dengan teman-teman di sini, bahkan pengurus RT tidak berani menyampaikan seperti itu. Kenapa seharusnya menyampaikan kepada warga agar bisa dilakukan tracing siapa yang sudah kontak erat. Nah, yang paling penting yang kedua adalah orang-orang yang terkena COVID itu butuh bantuan, baik bantuan moral juga bantuan dalam bentuk persediaan makanan, karena mereka kan harus isolasi mandiri kebutuhan di rumah. sehari-hari ya. Iya betul, kebutuhan sehari-hari, dan itu sangat membantu. Hal yang paling sangat membantu saya adalah ketika pengurus RT saya sigap, lalu teman-teman teman-teman saya yang dokter juga menghubungi, ya juga dari pihak perwakilan anggota dewan membantu mengurus ke dinas kesehatan dan semua kooperatif, alhamdulillah. Oh iya Bu, ini Bu biasanya tuh kalau orang yang kayak kita nih, kan kita pasien COVID nih Bu, biasanya masyarakat itu suka mengucilkan Bu. Itu gimana Bu menurut Ibu? Ternyata itu faktanya ada. Iya. Jadi ketika saya ngobrol di sini, bahkan baru sekedar dijemput menggunakan mobil yang ada di belakang saya, karena untuk OTG kita tidak pakai ambulan, tetapi drivernya kan memakai APD. Mereka tidak bersedia dijemput di depan rumah. Jadi mereka harus ada yang berkumpul di satu titik gitu, karena mereka takut dikucilkan gitu. Dan memang faktanya ya ini katanya ada di grup tetangga lah, inilah gitu kan, segala macam itu yang terjadi. Bahkan ada ada sih 1-2 teman kamar kami yang sedih karena mereka takut pada saat nanti mereka pulang. Oh iya. Ibu, saya mau minta ini kesan-pesan Bu. Apa sih biar para pasien ini semangat Bu buat ngadepin ini COVID gitu. Iya ya. Kan Ibu udah sembuh tuh. Alhamdulillah. Supaya ya bersemangat, ya pertama kita ikhlas ya menerima takdir Bu, kita ini positif COVID. Kalau sudah ikhlas, lalu kita fokus apa yang harus kita lakukan, itu aja. Berita apa yang perlu kita cari, ya lalu kita fokus apa yang perlu kita lakukan, ya terus ada perubahan perilaku apa yang sehingga mungkin yang biasanya nggak pernah olahraga, nggak biasanya nggak jalan pagi misalkan, ya itu menurut saya salah satu hikmah ya, ketika akhirnya kita sendiri harus membiasakan perilaku sehat itu sendiri. Kalaupun udah sembuh, saya sih rekomendasi jangan sampai meninggalkan olahraga dan berjemur di bawah sinar matahari. Iya. Ibu terima kasih ya Ibu. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua ya Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.